Kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square ya. Apresiasi jemaat Tuhan ya, walaupun di luar udah gelap ya. Tadi di tol saya dari mana, dari Sunter ya, udah hujan di tol, tapi Bapak Ibu militan cari Tuhan ya, itu luar biasa. Saya percaya jeripaya kita cari Tuhan tidak akan pernah sia-sia, amin. Ya, selalu setia sama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan Bapak Ibu, karena ini minggu pertama ya, jadi tetap harus semangat ya. Oke, kita keluarkan judulnya pada sore hari ini. Judulnya adalah jangan menjual Yesus seperti Yudas. Oke, jangan menjual Yesus seperti Yudas ya, karena ini nanti ada kaitan ya di dalam Jumat Agung ya, 18 April nanti akan ada Jumat Agung, 20 April Paskah, dan sebelumnya nanti hari Kamis 17 ada baptisan. Ya, Yesus tidak akan mati kalau memang Yudas ya, ini semua rencananya sudah memang Tuhan sudah atur. Ya, mari kita akan pelajari ya. Jangan menjual Yesus seperti Yudas. Kita lihat Alkitab kita, Matius 26 14 sampai 16, Matius 26 14 sampai 16. Silakan Pak. Matius 26 ayat ke-14 sampai ke-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Oke. Keterangannya apa? Yudas menjual Yesus demi uang. Ini menjadi peringatan agar kita tidak menukar Yesus dengan hal-hal duniawi. Bapak Ibu, ketika Yudas menjual Yesus untuk 30 keping perak, ya, Bapak Ibu bisa bayangkan gak, yang menjual Yesus, yang menikam Yesus dari belakang itu bukan orang luar, tetapi ordal, orang dalam. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Artinya ya, sebagaimana kita dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak menjaga hati kita, tidak menjaga kerohanian kita, kita pun bisa menjadi Yudas di akhir zaman ini. Ya, hati-hati. Bapak Ibu, kita melihat sekarang banyak public figure, banyak artis ya, yang dulu Kristen, yang dulu mengagungkan Yesus, yang dulu banyak kegiatan rohani, kita bisa melihat di televisi, dan kesaksiannya itu, jejak digitalnya masih ada di media sosial. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita banyak melihat sekarang orang meninggalkan Yesus. Ya, karena apa? Karena hal duniawi. Ya, apa yang terjadi sekarang ini memang sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu, bagaimana Alkitab ini ditulis, bagaimana Roh Kudus menulis tentang firman Tuhan tentang akhir zaman, mengatakan bahwa apa? Bahwa akhir zaman akan ada banyak orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan Yesus. Ya, Yudas ini menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu dan saya. Ya, walaupun kita pelayanan, walaupun kita dekat dengan Tuhan, ya kan, tetapi kalau kita tidak menjaga hati, tidak menjaga kerohanian kita dengan baik, dengan tekun dan dengan setia, ya, jangan-jangan di akhir zaman ini, kalau Bapak Ibu dan saya sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi masalah, dan iblis datang dengan tawaran dan godaan-godaan yang menarik, jangan-jangan kita juga bisa menjual Yesus cuma gara-gara dunia. Bapak Ibu ya, 30 keping perak itu ya diberikan imam kepada Yudas untuk mendapatkan Yesus. 30 keping perak. Ya, itu sangat murah Bapak Ibu. Kalau dalam hitung-hitungannya, tadi saya mendapatkan satu informasi, ya kalau di kurs rupiah sekarang Bapak Ibu, itu sekitar 4-5 juta. Iya kan, ibaratnya UMR lah, gaji UMR di Jakarta, mungkin di Bekasi. Ya kan, apakah semurah itu nilainya Yesus?
Ya, Yesus tidak ternilai dengan berlian, Yesus tidak bisa disandingkan dengan berlian, Yesus tidak bisa disandingkan dengan mobil mewah, Yesus tidak bisa disandingkan dengan apa? Dengan sesuatu yang paling berharga di dalam dunia ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus itu dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, ngapain Allah menjadi manusia capek-capek dia datang ke dunia? Ngapain dia menjadi manusia? Dia panas kepanasan, hujan kehujanan, lapar kelaparan, haus juga kehausan. Ngapain dia menjadi anak manusia? Ngapain dia jadi anaknya Yusuf dan Maria? Ngapain dia mati di atas kayu salib? Kalau bukan begitu besar kasih Allah terhadap Bapak, Ibu dan saya. Ya, dunia tidak bisa memberikan keselamatan. Dunia tidak bisa memberikan suatu janji bahwa Bapak, Ibu dan saya akan mendapatkan rumah di sorga. Ya, dunia tidak bisa memberikan janji tentang pengampunan dosa. Apa yang dunia bisa berikan tentang keselamatan? Tidak ada. Ya kan, di dalam dunia ini berbicara keselamatan hanya mudah-mudahan, Pak, yang penting berbuat baik. Ya kan, di dalam Kristus tidak ada mudah-mudahan. Di dalam Kristus pasti, ya kan, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa. Clear keselamatan yang Tuhan janjikan. Ya, Yohanes mengatakan di rumah Bapa, aku akan naik, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu dan saya. Sehingga ketika nanti dia datang ke dunia, dia menjemput Bapak, Ibu dan saya dan akan membawa kita ke rumah yang Tuhan sudah sediakan. Dunia hanya bisa menawarkan rumah, klaster. Ya kan, daerah Bekasi, daerah Narogong, daerah dekat rumah saya Cibubur, kiri kanan semua papan reklama dengan cicilan DP 12 juta, DP 3 juta, rumah semuanya ditawarkan dengan begitu tawaran menarik. Ada DP-nya 1 juta, tapi dia nggak tulis. Ya, dia syarat dan ketentuan berlakunya paling kecil, paling bawah. Orang udah senang, DP-nya 1 juta, puji Tuhan. Akhirnya datang ke marketing office-nya. Kata marketing office, iya Pak, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Kok Bapak nggak ngeliat? Bapak nggak ngeliat jadi papanya? Enggak, ya iyalah, ditulisnya paling kecil. Iya kan? Ibaratnya kita mau pakai kacamata baca juga nggak bisa. Dapatnya bagaimana? Mikroskop, Pak. Iya, dunia hanya bisa menawarkan, wah kalau mau rumah mewah, daerah Pondok Indah. Rumah mewah, Alam Sutra, iya kan, mau dapat pemborong yang bagus, perumahan yang elit, mungkin ke Sumarekon, mungkin ke kota wisata, mungkin ke Citraland dan sebagainya. Tetapi dunia tidak ada yang bisa memberikan apa. Ayo beli rumah di sorga yuk, nggak ada yang bisa. Hanya Yesus yang mengatakan, aku akan datang kelak untuk menjemput barang siapa percaya kepadaku, aku akan memberikan rumah yang Tuhan janjikan kepada kita. Ya, dan yang ketiga, yang dunia tidak bisa berikan adalah pengampunan dosa. Siapa yang tidak berdosa? Semua kita berdosa. Semua kita sebenarnya harus masuk neraka. Semua harus binasa. Tapi karena Yesus dengan darahnya memberikan pengampunan atas hidup kita, dosa kita dulu merah seperti kirmisi, diputihkan seperti salju oleh darah anak domba. Ya, kalau Bapak Ibu tahu 3 poin ini yang paling penting, bagaimana Allah menjadi manusia, Yesus namanya, ya jangan jual Yesus dong. Cuma gara-gara dunia, cuma gara-gara harta, cuma gara-gara kesenangan dan sebagainya. Ya, jual Yesus cuma gara-gara 30 keping perak. Ya, Yesus tidak akan pernah ternilai dengan apapun. Karena Yesus datang untuk apa? Menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan kaget kalau nanti Bapak, Ibu dan saya akan banyak melihat lagi public figure ya, dan orang-orang yang penting yang dulu anak Tuhan akhirnya meninggalkan Yesus. Jangan kaget. Dan jangan kaget juga mungkin rekan-rekan kita yang setiap hari bersama kita ibadah, yang setiap hari sama-sama kita pelayanan, mungkin mereka juga akhirnya meninggalkan Yesus. Gak ada yang tahu. Iya kan? Saya berapa kali mendoakan jemaat yang mengatakan, Pak, anak saya sudah tinggalkan Yesus, Pak. Ya, seorang ibu nangis-nangis ketika altar call. Ya, saya bilang, Bu, jangan pernah menyerah. Ya, selama anak ibu masih hidup, berarti masih ada kesempatan. Doa lagi, bawa dia untuk kembali kepada Yesus. Ya, jangan main-main. Ini sudah akhir zaman. Ya, keadaan dunia tidak semakin baik, Bapak Ibu.
Ya, kemarin Donald Trump memberikan pajak buat Indonesia 32%. Kalau orang bisnismen pasti tahu apa yang saya maksud. Ya, Bapak Ibu yang sering main ekspor impor, ya pasti ngerti apa yang saya maksud. Suatu saat nanti kalau itu sudah ketok palu, saya udah ketok palu tuh Donald Trump. Kemarin Donald Trump telepon saya, Bapak Ibu ya kan. Mbak Horas lae, katanya begitu kan. Dari Siantar itu, lapangan bola Bapak Ibu Donald Trump, Simanjuntak itu Donald Trump. Makanya lihat kan gayanya kan songong-songong Bapak Ibu ya kan. Simanjuntak kan songong-songong Bapak Ibu ya kan. Iya kan? Iya, dia bilang, "Le, tolong kasih tahu Indonesia ya 32% Le," katanya begitu. Ah, macam betul aja kau, aku balas begitu Bapak Ibu ya kan. 30-20%. Tadi pagi saya baca Eropa dan Asia dan sebagainya, mereka siap war, siap perang dengan Amerika. Bukan perang tembak-tembakan rudal, bukan perang antara angkatan bersenjata, tidak. Tetapi perang dagang. Dan ini sangat mengerikan Bapak Ibu ya. Rupiah kepada dolar sekarang 17.000 tadi pagi. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, bisa jadi 98, gak ada yang tahu. Makanya kita harus berdoa. Ya kan? Ya, akhir zaman semua digoncangkan. Akhir zaman tidak ada yang tenang. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya bersama Tuhan Yesus, walaupun ada badai, walaupun ada goncangan, kita bisa tenang karena Yesuslah yang menjamin hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa pelajaran penting dari Yudas? Oke, belajar dari Alkitab, apa pelajaran penting dari Yudas? Ya, kita pelajari. Yang pertama, pelajaran penting adalah, yang pertama adalah Yudas mengutamakan uang daripada Yesus. Ya, kita lihat Alkitab kita, 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Silakan Pak. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oke, keterangannya apa? Keinginan akan uang bisa membuat orang mengorbankan nilai-nilai iman. Ya. Banyak orang hari ini meninggalkan Yesus demi apa? Kekayaan dan ambisi pribadi. Bapak Ibu, ketika uang diciptakan ada sistem perbankan dan sebagainya. Ya, uang itu diciptakan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu dan saya bertransaksi, jual beli. Ya, Bapak Ibu di Indonesia, Bapak Ibu kita bertransaksi dengan apa? Dengan rupiah. Kalau Bapak Ibu pas saya mau jalan-jalan ke luar negeri, oke ke Malaysia, saya percaya Bapak Ibu pasti tukar ringgit. Bapak Ibu ke Singapura, dolar Singapura. Bapak Ibu ke Hong Kong, dolar Hong Kong. Bapak Ibu ke Amerika, dolar Amerika, US dan sebagainya. Ya kan? Kalau kita punya, Tuhan tidak melarang Bapak Ibu dan saya punya uang. Tetapi yang Alkitab katakan adalah hati-hati. Karena apa? Kalau iman kita tidak kuat, kalau tidak ada penguasaan diri, kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, yang akhirnya apa? Bapak Ibu dan saya tidak lagi cinta Tuhan, akhirnya cinta uang. Gitu. Ya, kalau kita cinta uang Bapak Ibu, Alkitab mengatakan apa? Ada banyak orang yang akhirnya menyimpang dari iman. Ya, kita bukan rahasia umum lagi, mungkin di sekeliling kita. Ada orang gara-gara cari uang, akhirnya menyimpang dari iman. Bukan rahasia umum lagi, orang-orang tersebut mungkin ada di sekeliling kita. Mungkin juga kita juga pelakunya. Ayo, jujur di hadapan Tuhan, mungkin aja. Mungkin sekarang sudah bertobat, tapi dulu mungkin pernah. Ya, karena memburu uang akhirnya okultisme, ya kan? Cari ke Gunung Kawi, cari ke Gunung Kidul, ya supaya cepat kaya, supaya bisnisnya laku, rumah makannya laku dan sebagainya. Kenapa orang Kristen datang ke sana? Akhirnya menyimpang dari iman. Ya kan, Pak Pendeta, hari Minggu hari ini saya nggak bisa datang ibadah betos ya. Oh, kenapa? Karena saya mau ketemu dengan bos tambang batu bara. Mantap. Ya, saya ada ngopi-ngopi Pak di Pantai Indah Kapuk. Sama main golf, mantap. Nanti saya live streaming aja jam 4 di Betos ya. Itu juga kalau sempat, kalau enggak malam Pak yang di Gading Nias. Itu juga kalau sempat. Terserah Bapak. Ya kan? Oke, Tuhan berkati Pak, sukses. Minggu kedua besok Bapak Ibu, ya kan Pak Pendeta mohon maaf. Enggak bisa datang ibadah di Betos.
Ya, saya harus ketemu bos tambang batu bara di Orchard Singapura. Monyong-monyong Singapura, ya kan? Biar kayak orang luar negeri, Bapak Ibu, kayak orang Inggris, ya kan? Ya, nggak bisa ya Pak Pendeta, nanti saya live streaming, kalau nggak di Betos, di Gading Nias. Ya, minggu ketiga Pak Pendeta, saya nggak bisa datang ya, saya harus ke Bogor, ke Danau Bogor Raya, Lakeside. Kenapa? Karena di situ ada kumpulan bos-bos yang akan membahas tambang. Di situ Pak, kami akan tanda tangan kontrak. Mohon maaf Pak Pendeta ya. Dan terakhir akhir bulan Pak Pendeta, mohon maaf, saya harus ke Pondok Indah main golf karena di situ juga ada ngomongin bisnis atau tambang yang baru. Wih, 4 minggu nggak ke gereja. Akhir bulan tiba-tiba lagi nyetir mobil, jantung stop, tewas Bapak Ibu, ya kan, selesai. Ya, minggu pertama goal tuh duit 1M, minggu kedua goal tuh duit 2M, minggu ketiga goal tuh duit 3M, minggu keempat goal tuh duit 4M. Tapi 4 minggu ini nggak ke gereja. Tapi ketika akhir bulan Bapak Ibu lagi nyetir mobil, sesak napas, tiba-tiba jantung stop, dibawa ke Mitra Bekasi Bapak Ibu, dokter mengatakan no hope, tidak ada lagi, tidak bisa lagi, udah mati Pak. Roh keluar, ketika mau menuju sorga, kata Tuhan, I don't know you. Gimana? Aku tidak mengenal engkau. Lah Tuhan, aku bawa 4M loh. Aku bawa 4 miliar loh. Minggu pertama aku cuan cair 1M, minggu kedua cair 2M, minggu ketiga cair 4M, minggu keempat cair 3M, minggu keempat 4M. Aku bawa 4 miliar untuk Tuhan. Kau bawa itu uangmu, sekali lagi aku tidak mengenal engkau. Pintu sorga tertutup buat orang yang hanya mencari uang dalam hidupnya. Terus mau WA saya, tolong Pendeta Alek, tolong kasih Tuhan dong, kasih tahu Tuhan, tolong dibantu. Mau bantu apa saya? Bantu makan saksang, ayo. Bantu makan babi panggang, sikat. Iya kan? Bantu makan babi kecap, sikat. Tapi minta tolong sama Tuhan untuk terima dia. Hak dari mana saya sebagai manusia? Walaupun saya hamba Tuhan. Ya kan? Yang membuat Bapak Ibu dan saya dikenal oleh Tuhan adalah apa? Bagaimana cara hidupmu sesuai firman atau tidak. Ya, makanya tadi Alkitab katakan apa? Ya kan, karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan akhirnya menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tahu Bapak Ibu arti berbagai-bagai duka ya? Ada beberapa tafsiran mengatakan akhirnya dia berduka di alam roh. Tidak mendapatkan kekekalan sorga, tetapi mengalami kebinasaan yang kekal. Karena apa? Selama hidupnya imannya menyimpang dari firman Tuhan. Ya, ada satu tulisan Bapak Ibu, Alkitab tulisan itu mengatakan apa? Kamu tidak bisa fokus cari Tuhan sambil mengejar uang terus menerus. Jadi harus pilih yang utama. Gak bisa kita mengejar uang, gak bisa kita mengejar Tuhan. Bapak Ibu tidak bisa mempunyai 2 tuan. Yang harus diutamakan apa? Kalau kita mengutamakan uang, Tuhan tidak akan pernah memaksa karena Tuhan menghargai kehendak bebas. Tetapi orang yang hanya mengejar uang, dia tidak akan pernah mendapatkan tempat di dalam kerajaan sorga. Tapi kalau kita mengejar Tuhan, Bapak Ibu dan saya akan lihat hidupmu akan tercukupi, setiap berkat Tuhan akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, coba kita buka lagi quote-nya, yang poin pertama. Saya ingin bacakan lagi. Ayo. Ayo. Ada orang? Oh ya, ya. Ya, keinginan akan uang bisa membuat orang mengorbankan nilai-nilai iman. Ya, ini harus diingat ya. Banyak orang hari ini meninggalkan Yesus demi kekayaan dan ambisi pribadi ya. Jadi hati-hati ya, bukannya Tuhan melarang Bapak Ibu dan saya punya uang ya, tapi Tuhan mau fokus kita kepada Tuhan dan berkat Tuhan akan selalu mengikuti kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pelajaran penting dari Yudas? Yang kedua, Yudas lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Nah, kita lihat Matius 16 ayatnya ke-26. Silakan, Pak. Matius 16 ayatnya ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Oke, keterangannya apa? Jangan sampai kita menukar Yesus dengan jabatan, kesuksesan, ya, atau kesenangan sementara. Oke, kita akan bahas 3 ini ya, adanya jabatan, kesuksesan, dan kesenangan sementara. Jabatan sudah bukan rahasia umum lagi. Ada banyak orang tinggalkan Yesus karena jabatan. Saya punya teman tinggal di Makassar, Bapak Ibu. Dia bermain ekspor ikan. Ya, ketika dia lagi datang ke Indonesia Timur, Bapak Ibu, dia diundang makan sama temannya di Indonesia Timur nih. Ya, setelah dia makan, Bapak Ibu, dia kaget karena apa? Ketika dia berdoa bersama temannya, doa temannya tuh beda. Ya, padahal dulu dia dua-duanya Manchester United, Bapak Ibu. Tapi kenapa ketika bertemu, temannya udah nggak Manchester United lagi, temannya Manchester City. Tolong cepat mengerti maksud saya, amin. Karena ini live streaming ya. Tolong jangan, apa maksudnya Pak? Gitu. Ya, ngerti maksud saya ya. Dulu sama-sama Telkomsel, sekarang kok satu Telkomsel, satu XL. Tolong dimengerti. Ya. Padahal temannya itu Bapak Ibu namanya nama Kristen, nama Alkitab. Ya, nah setelah makan Bapak Ibu teman saya tanya. Ya, bro, lu udah nggak Manchester United lagi? Enggak. Kenapa? Dia bilang begitu. Ya bro, sorry, kalau di sini kita mau bisnis ikan, kita mau pengadaan atau apapun ya, kalau minoritas susah, nggak bisa tembus. Kita punya proposal nggak bisa tembus, makanya aku ganti, sekarang aku Manchester City, katanya begitu. Kalau Manchester City pasti di-proof. Ya, kita bisa ekspor, import segala macam aman. Ya, karena apa? Karena kita mengikuti aturan main di situ. Ya kan, Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu, ya kan, kalau Yusuf dan Daud itu mereka tidak perlu ganti iman, mereka tidak perlu murtad, ya kan, tapi mereka setia kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan kasih angkat naik mereka. Ya kan, apakah bagi Tuhan susah membuat Bapak Ibu dan saya naik jabatan? Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Iya kan, Yusuf dia nggak pernah mimpi menjadi orang kepercayaannya Firaun di istana, tinggal di istana. Daud tidak akan pernah bermimpi menjadi raja bagi orang Israel menggantikan Saul. Tetapi apa yang mereka lakukan dari sejak muda sampai mereka dewasa, sampai mereka tua, mereka tetap setia kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub dalam perjanjian lama. Ya kan, setialah sama Tuhan. Ya kan, kerja yang benarlah di kantor, bisnis yang benarlah di dalam usahanya. Ya kan, ada kata-kata alright labora, berdoalah sambil bekerja. Doakanlah apa yang kau kerjakan dan kerjakanlah apa yang kau doakan. Selama Bapak Ibu dan saya berdoa dan bekerja, ya saya percaya Bapak Ibu, kita nggak usah jual iman kita. Ada bagaimana caranya Tuhan ngangkat naik, itu adalah caranya Tuhan. Bagian kita adalah apa? Kerja baik, hidup takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan angkat kita naik jadi kepala, bukan jadi ekor. Ada haleluya, Tiberias, amin ya. Ya, apalagi anak-anak muda yang puji Tuhan bulan ini dapat kerjaan, ya sudah interview, sudah nego gaji, udah cek medical check up, semua udah oke. Tadi ada satu jemaat di Bidek, Bapak Ibu mengatakan, Pak, besok saya sudah mulai kerja Pak, setelah libur lebaran, puji Tuhan. Ya lu kerja bener lah, jangan baru kerja Pak, doain ya Pak bulan depan jadi direktur utama, ya nggak bisa juga. Lu mau gua suruh puasa 40 hari 40 malam sampai gua kurus juga nggak bakal mimpi. Iya kan, anak yang punya pimpinan perusahaan aja nggak langsung angkat anaknya jadi bos. Pasti kan dimulai dari hal yang kecil, Tuhan kasih perkara-perkara besar. Kalau mulai kerja, dimulai jadi karyawan biasa, ya kerja aja baik. Ya Pak, saya kerja besok Pak, puji Tuhan saya udah kerja Pak. Pertama kerja Pak, saya disuruh fotokopi Pak. Ya udah fotokopi aja, jangan bersungut-sungut. Jangan kau lagi fotokopi, setan ini gue disuruh fotokopi. Kurang ajar nih Pak HRD nih, udah gua S1 lulusan UI, kenapa gua disuruh fotokopi? Ya jangan-jangan ketika kita disuruh fotokopi, itu adalah tes dari apa? Dari pimpinan kita, orang ini setia nggak dalam perkara-perkara yang kecil. Ya kan? Saya ingat Bapak Ibu zaman dulu waktu pelayanan, saya juga dari hal kecil. Ya, saya nyetirin pendeta 3 tahun. Ya kan, nyetirin pendeta tuh 3 tahun itu bukan banyak tim 2-3 orang, sendiri. Jadwalnya 8-9 sesi. Iya kan, kita ngantuk.
Kita lapar, kita juga lapar. Berapa kali ngantuk ya. Ya kan saya ingat dari kebun jeruk ke kelapa gading. Kebun jeruk ke kelapa gading, bayangin. Iya kan, nyetir, ngantuk, pukul pipi. Oh Tuhan, ngantuk. Kita lihat pendetanya di belakang udah gini. Udah masuk alam roh. Iya kan, akhirnya kita pasang lagu. Ya puji Tuhan, bebas-bebas aja pasang lagu. Pasang hip hop kayak R&B kayak udah pasang aja. Iya kan, ada cemilan sambil makan, gorengan atau apa namanya buah ya. Ya kalau kadang di cabang kan suka dikasih buah atau makanan sambil makan. Ya setia aja. Iya kan, jadi saya katakan Bapak Ibu, jangan kok begitu mudahnya tinggalkan Yesus cuma gara-gara jabatan. Tuhan itu punya rencana karir yang bagus buat kita. Amin. Jangan sampai gara-gara jabatan tinggalkan Yesus. Ya. Yang kedua adalah apa? Kesuksesan. Ya, kesuksesan. Dunia menilai sukses apa? Rumah besar. Ya, mobil mewah. Punya tabungan BCA, Mandiri, BRE, BTN, Bank Syariah semuanya ada. Iya. Ya, apalagi kalau di BCA bank prioritas. Datang nggak ngantri di teller. Gara-gara ngantri di teller jadi teller Bapak Ibu ya kan. Panjang bener ini ngantrinya. Kalau prioritas kan beda bos. Pagi Pak langsung dibuka ruangan duduk. Ya dikasih minum, dikasih makanan. Mau ngambil duit berapa. Kalau Bapak nggak bisa datang ke bank, kami yang datang ke rumah Pak. Kan prioritas begitu. Iya kan. Saya juga didatangin bank. Tagihan belum dibayar Bapak Ibu ya kan. Bukan prioritas dong, bukan. Dibayar tagihan lo. Bercanda Bapak Ibu, ya kan. Nah kalau kesuksesan bagi dunia, ya itulah kesuksesan. Rumah mewah, ya kan. Mobil di parkiran berapa? Wah, ada Hyundai, ada Mitsubishi, ada Mercy, ada mobil listrik BYD. Ada mobil yang pakai trafo. Wih, mantap. Ada mobil yang bensinnya aftur. Wah, ya kan. Bensin pesawat. Wah, canggih bener. Sekali gas, Bapak Ibu kayak pesawat. Orang kaya Pak, orang kaya. Rich man, crazy rich ya kan. Kalau dunia pasti begitu. Tapi bagi Tuhan kesuksesan bukan berbicara harta. Tapi Bapak Ibu dan saya jadi pelaku firman atau tidak. Ya, ketika suami mengampuni istri. Pak, berarti Bapak sukses di hadapan Tuhan. Mau mengampuni istri. Ketika istri mau mengampuni suami, Pak, berarti kau sukses di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mengampuni sesuatu yang berat, tapi kau mau melakukan untuk Tuhan. Semuanya itu baik di hadapan Tuhan. Amin. Ya, anak-anak muda ketika kau dendam sama orang tuamu, tetapi ketika kau mengampuni papa mamamu, disitulah kesuksesan di hadapan Tuhan. Ya, ketika kau diberkati, kau bisa menjadi saluran berkat, kau nolong orang lah, kau memberkati lah secara mungkin finansial, atau mungkin apa, makanan, baju, dan sebagainya. Caranya Tuhan beda-beda, cara kita menjadi berkat beda-beda. Tetapi disitulah Bapak Ibu dan saya bisa mengapa? Di hadapan Tuhan kita sukses. Kenapa? Karena menjadi pelaku firman. Ya, perjanjian lama mengatakan apa? Kalau engkau baik-baik merenungkan firman Tuhan Allahmu siang dan malam, merenungkan, memperkatakan, dan melakukannya dengan setia, hidupmu akan berhasil dan beruntung. Lihat, sebelum berhasil dan beruntung, yang Tuhan mau apa? Pikiran, mulut, hati kita ada firman, dan kita menjadi pelaku firman. Ya, berjuang ya, menjadi pelaku firman, walaupun itu tidak mudah. Ya, selanjutnya apa? Atau kesenangan sementara. Ya, kesenangan sementara, Pak Pendeta. Malam minggu diajak dugem boleh nggak? Kalau Bapak Ibu malam minggu diajak dugem mau nggak? Halo, ada manusia di sini? Kalau gitu pura-pura conge. Jangan begitulah. Tolong dibantu pendeta ini Bapak Ibu. Kalau uang amin. Mujizat nyata. Ya kan? Kalau boleh dugem nggak? Aja. Ya, kalau dugem boleh nggak jemaat Tiberias? Tapi ada yang Pak, malam minggu saya boleh dugem nggak? Emang kenapa? Cuma duduk-duduk aja Pak. Itu juga duduk saya bawa Alkitab Pak. Ya. Lu ngomong sama pemain lama nih. Aling king, aling king. Sudahlah. Kalau memang di rumah lo nggak ada sofa, gue beliin deh, beneran deh. Mumpung informal lagi diskon 80% tuh, ya kan? Yang sejuta aja ya. Kan lumayan, ya kan? Nggak mungkin lah.
Kan kalau di tempat dugem kan jebakan Batman. Oke, datang cuma duduk-duduk. Ya, ditawarin minum air putih. Oke, air putih. Tempat dugem juga ada Aqua. Atau mungkin merek air mineralnya yang agak mahal gitu kan, yang agak mahal. Oke, dikasih. Minggu depannya datang lagi, cuma duduk-duduk aja Pak Pendeta. Terus minumannya apa? Soda gembira. Ya, soda gembira. Es Garut yang serut ya kan. Mana ada di tempat dugem es Garut? Iya kan, pakai nangka, pakai apa, nggak ada lah. Ya, setelah soda gembira, tiba-tiba Coca-Cola datang. Minggu ketiga Coca-Cola. Minggu keempat apa? Jack Daniels. Itu dia. Baileys. Itu dia. Iya kan, dengan martini. Itu dia. Yang di gelasnya itu ada garam-garam dikit kan. Ya kan tuh, lihat. Tiba-tiba udah naik di meja. Velocity ya kan. Tahulah kita. Cuma saya nggak sepintar Marcel Saerang Bapak Ibu ya kan. Iya kan, itu kan kesenangan sementara, bener nggak? Iyalah. Iya kan, karaoke ditemani kuntilanak, ya kan. Coba lihat tuh yang atau di mana tuh yang tempat dugem yang kebakaran tuh. Di daerah Roxy atau apa di kota kan? Glodok kan? Glodok, coba lihat tuh. Iya kan, semua mati Bapak Ibu, terpanggang. Lagi pesta pora, lagi apa, mungkin lagi apa. Itu sangat mengerikan. Ya, saya ingin katakan Bapak Ibu, hati-hati. Kenapa? Kesenangan sementara itu jebakan Batman. Kenapa? Maut itu satu langkah di hadapan kita. Berjaga-jaga dan berdoa, itu yang Alkitab katakan kepada kita. Ya, jangan duniawi. Ya, jangan kita yang kedua, jangan kita mencintai dunia daripada Tuhan. Pak, kalau mau happy bagaimana? Ya kalau mau happy sama keluarga ya ke kebun raya sana, bawa tikar piknik, bawa rantangan. Iya kan? Kemana lagi? Ke Taman Ria Safari, ke Puncak. Atau Bapak Ibu mau staycation, sekarang kan hotel murah-murah. Banyak beberapa apartemen sekarang yang bisa disewa. Ya kan, kemarin saya sama istri nginep di satu hotel di daerah Cikini. Ya nginep, sehari semalam. Ya, anak saya bilang, papi mau nginep di hotel. Ya udah. Tiba-tiba istri saya bilang, ada diskon gede nih, Idul Fitri sale kan, ya diskon, wah lumayan, oke. Ya harga terjangkau, udah saya, wah enak nih berenang, wah sore berenang kan, sampai sana jam 2, makan siang dulu, sampai kamar istirahat tidur, jam 4 nyemplung. Udah, ya kita kan pakai celana berenang Bapak Ibu, celana berenang aja. Segini ya kan, wah. Namanya di kolam renang masa pakai jas Bapak Ibu ya kan. Orang gila pakai jas. Namanya di kolam renang, ya kan pasti pakai celana pendek, bener gak Pak? Iya kan? Iya, udah. Ini kan atas kebuka ya udah nyemplung, wah. Sama anak main air, ada bapaknya yang keluarga-keluarga lain lah ya gendong anaknya. Ketika saya keluar dari kolam renang, tiba-tiba, Shalom Pak Alek. Nyemplung lagi ya Bu. Saya bilang ada aja ya jemaat Tiberias ada aja. Ya kan maksudnya di mana-mana. Saya udah berharap nih kayaknya nggak ada nih, ya kan. Kita bisa tenang ini kan. Iya kalau ketemunya kayak paginya ketemu sama jemaat di sarapan di hotelnya. Ya kan, Pak shalom, foto ya Pak, oke bawa nasi goreng, ya gitu kan. Tapi kan nggak lagi di kolam renang juga Bapak Ibu ya kan. Waduh, malu saya Bapak Ibu ya, tapi ya udah bodo amat lah. Namanya juga di kolam renang Bapak Ibu ya kan. Ya itu ya, tapi ya saya bersyukur maksudnya. Ya ketika kita menjadi hamba Tuhan Bapak Ibu ya, saya banyak bertemu dengan jemaat Tiberias. Saya percaya jemaat Tiberias itu adalah orang-orang yang Tuhan kirim untuk menjaga kita hamba-hamba Tuhan. Ya, coba kalau kita mau macam-macam, ya kan, wah nggak ada jemaat, pasti bisa saja tergoda. Tapi saya bersyukur kemanapun saya melangkah, ada aja jemaat Tiberias. Sebenarnya itu mengingatkan saya, diingatkan sama Tuhan, lo jadi pendeta nggak usah macam-macam deh. Iya, jadi pendeta aja, hidup benar aja. Karena mau kemanapun aku kirim jemaat untuk mengawasimu. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Iya berarti kan Tuhan sayang sama saya. Saya naik kereta udah pakai masker, udah pakai earphone duduk ya. Tiba-tiba ada bapak-bapak duduk di samping saya. Dia ngeliatin saya begini.
Liatin lagi gitu kan. Pendeta Alek ya, iya dia tahu pendeta Alek. Zaman dulu kan masih ada Senayan City kan, saya bonargas di sana. Saya malas naik mobil, jadi dari rumah orang tua saya di Bogor, naik di Cilebut, saya naik kereta turun di stasiun Jakarta lah situlah. Dari situ kan ke Senayan City tinggal naik Gojek aman lah gitu kan. Ya udah, ketemu di kereta, Pak tolong bisa doain. Saya bilang, Pak jangan di kereta begini Pak, minta doain Pak. Bisa dibakar kita Pak, saya bilang. Iya, Bapak catat nomor HP saya aja dah. Nanti kita WA-WA-an lah, teleponan ke. Jangan yang depan kita kan garis keras semua itu Bapak Ibu ya kan. Yang naik di Depok Bapak Ibu tahu sendirilah. Iya kan, wah jangan saya bilang jangan. Iya, udah begitu, oke Pak, nomor WA. Tapi Pak boleh minta minyak urapan? Iya, ya kan. 1 botol setengah habis Bapak Ibu ya kan. Karena kan emas dan perak aku tidak punya. Tapi ketika lihat minyak urapan seperti emas dan perak Bapak Ibu ya kan. Itu dia ya. Jadi saya bersyukur ya. Jemaat kadang Tuhan kirim di mana-mana untuk mengingatkan saya. Ya untuk mengawasi saya bersyukur. Karena apa? Karena balik lagi. Kita manusia gampang jatuh Bapak Ibu. Ya jangan merasa saya hebat, saya kuat. Enggak. Tapi ketika kita minta kekuatan dari Tuhan, saya percaya Tuhan akan selalu menjaga kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa pelajaran penting dari Yudas? Ya, yang ketiga adalah penyesalan tanpa pertobatan berujung kebinasaan. Coba kita lihat Alkitab kita, Matius 27, 3-5. Matius 27, 3-5. Silakan Pak. Matius 27 ayat yang ketiga sampai kelima. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apakah urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Oke, keterangannya apa? Penyesalan saja tidak cukup, kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, murid Yesus, orang dalamnya Yesus yang bikin dosa, ya Petrus dengan Yudas. Yudas jual Yesus mendapatkan 30 keping perak, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar, dosa kecil, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya, tetapi yang membedakan Petrus dengan Yudas apa? Petrus menyesal dan terus bertobat. Dia kembali kepada Tuhan. Ya, makanya di pantai Danau Tiberias, Yesus ketemu dengan Petrus. Petrus hampir saja kembali menjadi nelayan. Tapi akhirnya Petrus mengurungkan niatnya dan akhirnya kembali setia menjadi penjala manusia. Ya, tetapi Yudas case-nya berbeda. Yudas hanya sampai menyesal, tetapi dia tidak bertobat. Ya, ayo jemaat Tiberias, ada kalanya ya kita pernah jatuh. Ya, kita punya masa lalu yang tidak baik. Ya, tetapi puji Tuhan hari ini Tuhan masih memberikan kita hidup. Ya, jangan sampai langkah pertobatan kita hanya sampai penyesalan. Ya, tetapi yang harus kita lakukan adalah apa? Penyesalan saja tidak cukup, kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Coba lihat kalau orang yang hanya menyesal tidak bertobat, apa yang Alkitab katakan. Maka Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam bait Allah, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, dia hanya sampai menyesal. Intimidasi iblis kuat. Akhirnya dia tidak mendapatkan pertolongan dari hamba Tuhan atau imam-imam yang di bait Allah. Dan akhirnya dia merasa bersalah. Dan akhirnya dia gantung diri. Padahal saya percaya kalau Yudas mau datang sama Tuhan minta ampun, saya percaya Yudas juga pasti diampuni. Amin. Ya, Paulus sebelum Paulus namanya Saulus, bunuh orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Tapi lihat Paulus ketika Saulus bertobat jadi Paulus, akhirnya dia mati setia sama Tuhan Yesus ya. Jadi saya ingin katakan, ayo ya, selama pertobatan itu waktu kita masih hidup. Mati tidak lagi kita bisa bertobat. Ya, penyesalan itu, pertobatan itu waktu kita masih hidup ya. Jadi ketika masih ada kesempatan, masih ada nafas kehidupan, jantung kita masih berdetak, pakailah kesempatan itu untuk bertobat dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Itu dia. Dan terakhir kesimpulan, apa yang bisa kita baca tentang kesimpulan? Jangan tukar Yesus dengan hal yang fana. Tetap setia karena hanya Yesus yang memberi hidup yang
kekal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Hari ini kita belajar tentang Yudas. Sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ada satu kejadian, Yudas menjual Yesus. Dan Yudas hanya mendapatkan 30 keping perak. Dan Yesus itu tidak ternilai dengan apapun. Jadi mulai hari ini diingatkan Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena Allah menjadi manusia namanya Yesus. Dialah yang menjamin keselamatan, menjamin hidup Bapak Ibu dan saya di sorga. Dan yang ketiga, memberikan pengampunan dosa bagi kita semua. Pelajaran penting dari Yudas yang pertama, Yudas mengutamakan uang daripada Yesus. Tuhan tidak melarang kita punya uang, tetapi jangan sampai Bapak Ibu dan saya menjadi budak uang. Ya, kita nggak bisa berdiri dan kita memilih ada dua Tuhan. Ya, jadikan Yesus yang utama dalam hidup kita, maka segala sesuatunya pasti akan ditambahkan. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan cinta dunia. Ya, dunia itu menawarkan sesuatu yang instan, tetapi disitulah jebakan-jebakan yang membawa Bapak Ibu dan saya masuk dalam kebinasaan. Hati-hati. Setiap hari minta hikmat sama Tuhan, minta kepekaan dari Roh Kudus. Supaya apa? Kita bisa membedakan mana yang dari dunia dan mana yang dari Tuhan. Dan yang ketiga, jangan kita hanya sampai menyesal. Ya, Yudas menyesal, tapi dia tidak bertobat. Petrus menyesal, tapi dia sungguh-sungguh bertobat. Lihat Yudas mengending dari hidupnya, dia tidak mendapatkan kekekalan, keselamatan, tetapi kebinasaan, dia gantung diri. Bagi kita yang pernah hidup dijatuh di dalam dosa, mari kita menyesal dan datang sama Tuhan dan berkomitmenlah hidup dalam pertobatan. Ya, saya percaya di akhir zaman ini orang yang selalu mengutamakan Tuhan, dia akan mendapat jaminan di masa depan ini. Sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Persiapkan roti dan anggur. Nanti kalau ada anak-anak, orang tuanya yang memberikan. Kita angkat roti. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Kita angkat anggur.
yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Sungguh-sungguhlah berdoa kepada Tuhan, juga minta kekuatan dari Roh Kudus. Apapun tantangan di akhir zaman ini, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan. Setiap kita yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa. Percaya mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Betos, Pak Koordinator, Pak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati jeripayah Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga, Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati dalam pelayanan Gembala Sidang bersama keluarga, penuh kuasa dan mujizat Tuhan, dan menjangkau banyak jiwa-jiwa, dimateraikan jadi warga sorga. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir maupun yang nonton live streaming, Tuhan berkati ya. Rumah tangga rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni, juga di mana melangkah dijaga malaikat sorga. Hamba berdoa untuk Bapak Hengki, Tuhan berkati, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, ekonominya diberkati, ekonominya dipulihkan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya pasti akan ditambahkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.